Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam menghadiri undangan kami tentang diseminasi budaya positif. Nah, setiap kita memang di sekolah Ibu Bapak sudah mempunyai peraturan dan kesepakatan kelas. Pun demikian, kami ada tugas dari MS bahwa kami calon guru penggerak ini harus mengimbaskan juga tentang apa itu budaya positif. Nah, ini hari ini kita laksanakan. Salam guru hebat, semua kita guru hebat, tidak ada yang tidak hebat. Namun hebat kita itu mungkin orang tidak melihat, tapi kita adalah guru yang hebat. Saya yakin ibu-ibu di depan ini sudah banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Berarti kita adalah guru yang hebat. Nah, latar belakang daripada budaya positif ini yang kita ketahui ibu semuanya, kita setiap sekolah pasti akan menginginkan suasana yang aman, nyaman, dan berbudaya positif dari semua warga sekolahnya, khususnya peserta didiknya melalui kebiasaan praktik baik. Apa itu praktik baik? Ini sering sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalnya pagi-pagi kita menyalami siswa, atau kita sering mengingatkan siswa, itu sebenarnya sudah menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Nah, ini sudah sering kita lakukan dan sudah mungkin sudah puluhan tahun kita laksanakan. Namun kita belum tahu mungkin itu salah satu budaya positif. Nanti selanjutnya kita kembali. Nah, budaya positif ini harus dilakukan secara kontinuitas. Artinya, setiap kita harus melakukan hal tersebut. Saya ada kesempatan sekolah, kita pikir pekerjaan kita ini dan ini, dan itu harus kontinuitas, tidak hanya berhenti di satu orang saja. Jadi semuanya kita di sekolah ini wajib untuk menjalankannya, untuk komunitas itu. Selanjutnya, konsep inti budaya positif itu ibu, ini ada beberapa bagiannya. Pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana siswa yang dulu sentris kepada gurunya ini berubah menjadi mereka lebih aktif dan inovatif, berkreasi di dalam pembelajaran, sehingga kita bisa meningkatkan motivasi siswa itu untuk mereka belajar lebih mandiri kembali, seperti yang direncanakan kita, yaitu profil belajar Pancasila. Ini yang akhirnya yang akan kita tuju. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang tadi Bu, kita mau kesepakatan kelas. Nah, saya mau tanya dulu, apakah kita setiap masuk kelas itu mau kesepakatan dengan siswa? Ya. Artinya, untuk apa? Walaupun di kelas itu sudah ada peraturan, tetapi lebih baiknya kita setiap masuk kelas itu ada kesepakatan kelas sehingga kita terarah. Artinya kita pun diatur di situ dan kita atur bersama siswa. Karena di masalah ada dua Pak ya, ada kesepakatan, ada namanya peraturan. Apa perbedaan keduanya? Dia sama-sama mengikat kepada murid. Namun kalau peraturan itu tidak melibatkan siswa. Misalnya seragam, apakah ibu buat seragam itu ambil siswanya, dia kita seragam kita seperti itu tidak. Langsung sekolah bukan seragam kita hari ini putih biru. Misalnya hari Rabu baju rawat atau sebagainya, itu peraturan apa melibatkan siswa. Tetapi kalau kesepakatan kelas ini harus melibatkan siswa, Artinya apa kesepakatan kelas kita itu? Kita harus melibatkan mereka untuk berapa? Kenapa?
kesepakatan bersama. Ini yang harus kita lakukan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Ya benar, setiap guru pasti menanamkan kebajikan setiap dia mengajarkan. Kita harus ajarkan itu kepada siswa kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang sekarang ini menjadi permasalahan di kita. Setiap guru masuk dalam kelas pasti memikirkan ini siswanya semuanya kebutuhannya sama. Padahal ada siswa kita, ini mungkin Bu ya, saya juga mengalami itu. Ada siswa saya, dia duduk di belakang dan tidak memperhatikan pembelajaran. Ketika saya tanya, kenapa kamu kayak begitu serius di pelajaran? Apakah kau tidak suka dengan pelajaran? Bukan Pak, saya tidak nampak yang Bapak tampilkan itu menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena cahayanya mata saya merasa kabur. Nah, kita mengira bahwa dia itu ya sebetulnya dia punya kaitan itu. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ada yang siswa yang hanya berjalan saja. Ketika kita mengajak dia, nak tolong jelaskan ini, dia tidak suka. Ada. Dia masuk dia jalan aja Bu ya. Tapi kalau dia suruh, nah apa itu bola? Makanya dulu bola itu Pak. Nah, itu sudah pembelajaran, itu sudah masuk itu. Jadi, jangan hanya kita menilai siswa itu dari kemampuan akademiknya. Tetapi hati-hatinya, kalau dia sudah menyebutkan itu, menyebutkan saja, nah, tahu apa itu parabola? Dia bilang, parabola itu ini, yang menerima sinyal di masker. Nah, itu kan betul parabola, bukan? Berarti dia mengetahui, dan masuk kita sudah di situ. Tetapi kadang-kadang kita tidak begitu, salah kamu, tidak seperti itu. Jadi kita harus memahami bagaimana setiap karakter siswa tersebut. Ini yang harus kita miliki. Kenapa siswa itu mengaku di dalam kelas? Ada seperti itu ya? Ada kalau kita berbicara, ya kita berbicara di belakang. Berarti ini ya Bu, kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Nah, kita masuk itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia kita. Bagaimana kita memotivasi siswa kita untuk lebih ke arah yang positif. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang paling penting kita. Kontrol restitusi. Bagaimana kita menjaga dengan siswa kita? Bagaimana kita ingin menerapkan semangat kita, tetapi dia menyadari kesalahannya. Di sini maksudnya, ketika siswa sudah mengetahui kesalahannya, otomatis dia akan memperbaiki diri. Tetapi kalau anak bersalahkan, dia tidak akan terima. Apalagi kita menjudge-nya, kamu salah, dan kita tidak mau mendengarkan apa alasannya, ini yang salah. Jadi nanti berkaitan dengan nanti belajar berprestasi dan sebagainya. Jadi restitusi ini tidak hanya di BK, kita pun harus mempunyai ilmu itu. Selanjutnya kakek kelas. Nah, kakek kelas ini tadi yang sudah buat ya. Kakek kelas kita misalnya masuk kelas 5 menit setelah guru masuk, tidak boleh membawa makanan, tidak boleh membawa sampah sembarangan. Ada yang guru yang berbicara, siswanya dia ada siswa yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Dan itu terus kita tanamkan setiap pembelajaran kita itu. Sehingga anak terbiasa. Ini yang kita inginkan itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini nanti akan kita bahas itu. Bagaimana cara penanganannya? Selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru apa itu? Nah, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Ini yang sedang dilakukan sekarang. Profil pelajar Pancasila. Apa itu? Artinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus dan berakhlak mulia. Ini hasil nanti lulusan sekolah kita. Yang kita inginkan mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Ini yang harus kita ciptakan siswa itu kan berbeda. Artinya, sehingga bagaimana mendapatkan ini, otomatis kita harus memahami dulu setiap siswa kita. Repot tak? Repot. Mungkin ada yang dulu 10-20 siswa di dalam kelasnya itu mungkin lebih ringan, tapi
Tapi bayangkan sekolah yang 32 sekelas dengan tingkah pola yang berbeda. Namun itu menunjukkan kepada kita itu bagaimana kita harus memahami kebutuhan dia. Kalau dia memang dia ingin bersenang-senang belajar, coba ciptakan metode kita bersenang-senang. Misalnya SPP kita. Saya sering melakukan itu sebelum melakukan pelajaran, karena saya diberikan waktu itu di jam 7 juga, berarti di jam 12.05 sampai jam 1. Di sudah paling rendah siswa, mereka sudah berdiri lagi. Nah, bagaimana kita meningkatkannya? Mungkin saya akan membuat sedikit lucu. Bisa seperti ini. Nah, ada seekor itu mengamuk siapapun yang tidak bisa menangkapnya. Nah, atas kita anak, bagaimana lulu itu saya lulu? Dan ini pertanyaan. Anak-anak akan mengeluarkan dirinya. Mengapa rame-rame? Tidak ikat. Apakah kita ambil lomba, kita lomba pas saja kamu nama orang lain? Itu benar, tapi ada yang lebih benar. Apa itu Pak? Ditambahkan timnya. Tadi lembu menakut. Supaya dia lembut, tambahkan timnya. Nah, akhirnya berarti sudah. Artinya ini yang harus kita untuk mencairkan suasana. Jangan kita menciptakan pasti itu. Ya, apalagi kami laki ini yang sering kita pilih sesuatu ya. Apalagi saya juga di sini kalau sudah itu lagi lewat. Semacam mereka mau saya. Padahal, nah udah takut mungkin tapi dari perilaku saya. Tapi sebenarnya kita dikasih bagaimana kita menciptakan suasana sehingga pelajaran itu bermakna. Ini sehingga terciptalah pelajar yang profil Pancasila ini yang tujuan terakhir kita. Nah, ini Bu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini ada ilustrasi Bu, ada seorang anak yang diberikan semacam apa istilahnya? Kontrol di belakangnya. Seperti kalau kita ada BPP mainan itu, kita ini langsung atas dia akan berjalan. Apakah siswa kita seperti itu? Ada pertanyaan kita Bu. Ini dia, industri guru mengontrol murid. Sehebat-hebatnya kita tidak akan pernah bisa mengontrol murid itu seperti kita. Termasuk anak kita juga di rumah. Kita tidak bisa mengontrol dia seperti itu. Walaupun orang tua, kita menginginkan yang terbaik kepada anak kita. Dan kita mau bilang, kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini. Ternyata anak tidak suka. Nah, ini yang terjadi kita. Seolah-olah kita sebagai orang tua dan seorang guru, kita bisa menguasai kemerdekaan mereka. Kita bisa menguasai semuanya. Dia harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, bahwa semua pembuatan positivity dalam bermanfaat, justru bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Ini yang terjadi. Ketika kita memberikan kesalahan-kesalahan, kamu sudah melakukan keinginan, kita memberikan suatu kesalahan. Apakah tidak ada salah dari kesalahannya? Ada Quran yang melakukan. Ada yang merasa dirinya tidak terima disalahkan tanpa dia memberikan alasan, langsung kita justice bahwa dia melakukan tindakan yang salah, sehingga dia akan dendam kita. Mungkin dendamnya tidak begitu ya. Kalau mungkin yang agak sedikit, mungkin ada sekadar beribu sambil jalan request. Atau minimal dia menendang ban pengendara. Walaupun tidak apa-apa. Namun itu sudah membuktikan bahwa dia tidak senang dengan apa yang terlakukan. Makanya kita ketahui dulu bagaimana untuk itu. Ya, boleh ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang harus kita jelaskan. Jangan kita menganggap sebagai orang guru sudah lama misalnya kita lebih berhak menguasai siswa kita. Jadi ini yang harus kita sedikit-sedikit harus kita rubah. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan. Bertanggung jawab dan menumbuhkan usaha diri berdasarkan nilai kebajikan. Ini yang kita inginkan. Bagaimana siswa kita itu bisa menyadari kesalahan yang terbuat. Kita sadar, misalnya kita ini anak salah ya, kita ada guru ya, ada masalah. Kalau kita didengarkan, memang yang kamu yang salah, kamu yang salah, apa yang tidak? Tidak. Kalau kita walaupun kita secara
ketika orang mau menyalahkan kita tidak terima. Apalagi yang menyalahkan kita itu adalah orang yang berbeda. Pasti akan keluar kata-katanya, kamu baru kemarin menjadi guru, saya sudah puluhan tahun. Padahal kita tahu itu kesalahan kita. Nah, ini yang tidak ada boleh lagi. Artinya, ketika kita menyadari kesalahan kita itu, ya benar saya salah. Otomatis ada solusi di diri kita. Oh, kalau saya salah, berarti saya tidak lagi melakukan perbuatan yang salah. Ini yang tidak kita lakukan kepada siswa kita. Bagaimana siswa kita itu bisa memahami kesalahan yang kedua? Misalnya kita ya, kita mengatakan, kenapa kamu tidur? Mungkin dia akan memberi alasan dengan banyak. Mungkin kita tidak tahu. Tapi saya belum tahu. Ketika saya pikir counseling, saya kemudian sendiri itu menjemput di gerbang sekolah. Ketika ada siswa itu terlambat, itu di kelas kelas 8, kelas 7 dia kelas 7. Dia terlambat sendiri. Saya tanya, kenapa kamu terlambat? Dia tidak menjawab. Ya, kenapa kamu terlambat saya? Kamu tahu nggak? Ini kita banyak guru ya. Kamu tahu nggak bahwa kita akan acara itu jam 7.30 kita sudah mulai bicara. Kamu sudah lewat 15 menit. Apa kerjaan kamu? Ya. Terakhirnya selama selesai, akhirnya saya merasa bersalah sendiri, Pak. Kenapa? Dia menjawab, Pak, saya tidak mempunyai orang tua lagi. Saya bersama kakak saya. Kakak saya bekerja di toko. Kebetulan anaknya sakit. Jadi tidak sempat membesarkan, sehingga dia membesarkan sendiri sehingga waktunya terlambat. Padahal yang dikatakan itu benar. Tetapi di awal kita sudah mengatakan dia. Ini peraturan jam 7.30 kamu harus masuk. Kenapa kamu baru 15 menit kamu mau masuk juga? Kita tidak pernah mau tahu alasan mereka. Nah, untuk saya anaknya tidak kreatif. Kalau seperti yang menurut kawan, tanpa ada alasan yang kita ketahui dari dia, bagaimana kita ingin memberikan solusi kepada dia? Ibu. Ini yang sering terjadi kita. Ini hati-hati ya. Jadi kalau kita ingin melihat secara itu, tolong gunakan alasan, sehingga kita tahu bagaimana memberikan solusi untuk diri. Itu Bu ya. Nah, dapat orang murid memahami dari berdasarkan motivasi kita melakukan akibat paksaan dan ujian atau hukuman. Jadi jangan anak itu kita paksakan supaya dia sadar dengan hukuman. Ya, di sekolah kita banyak, walaupun ada yang protes. Ketika sekolah itu menentukan anak laki-laki yang rambutnya panjang dipotong, saya pernah bilang anak itu, Pak, ada hubungan Pak rambut yang panjang dengan kita? Tuh, saya dapat. Saya dapat. Ada hubungan nggak orang yang rambutnya panjang dengan kita? Saya sekolah Pak. Saya sekolah di sini. Tapi karena rambut saya panjang dipotong. Apakah ada kaitannya rambut yang saya potong dengan kebijakan saya? Apa yang kita jawab? Pasti ada hubungan kan? Tapi yang kedua yang panjang rambut bisa jawab juga juara kelas. Kan gitu Bu kan? Kayak orang banyak rambutnya Bu. Yang terakhir pendek-pendek yang cepat-cepat bahkan dia tidak sering 3 kelas. Kan tidak ada relasi dengan itu. Namun karena itu adalah sebuah kita memberikan pemahaman dia, nah, bukan masalah itunya. Ketika kamu tidak menggunakan rambut yang panjang, ketika rambut yang panjang, kamu itu kurang ganteng. Kamu itu kurang ganteng. Apalagi kamu sisir. Tapi kalau kamu sisir lagi, kamu lebih hebat dengan itu ya. Dan tak ingin ada sesuatu. Sehingga kita mencari benar. Saya sebenarnya mengikuti seperti itu. Ini dia disiplin positif. Selanjutnya. Nah, di dalam budaya kita, disiplin itu adalah salah satu kata yang negatif. Ya, apalagi kita ada mendapatkan seorang kepala sekolah yang disiplin luar biasa. Kita merasa, kalau masuk sekolah ini bagaimana? Ya takut ya, takut. Kenapa? Karena kita sudah biasa dengan hal-hal nyata dengan keadaan kita yang sekarang ini. Bahkan kita lebih welcome ketika kepala sekolah kita tidak peduli dengan kita. Menggunakan jam 10, menggunakan jam 11. Dan jadi ya kita gunakan asal jalan jam ibu saja di kelas ditinggalkan. Ya Bu ya. Ternyata disiplin itu bukan, kalau bagi kita itu negatif. Karena tidak. Beda.
Di mana jadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Maka disiplin kita cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan. Ini yang kita terjadi. Ketika tiket misalnya, ibu di WA group ya, ibu tolong ya masuk ke kelas saya ini siswanya sudah pada keluar. Kita merasa itu, saya pun sudah seperti itu. Kita pernah dia begitu. Ini yang terjadi kita. Ya, jatuh dulu sama. Nah ini yang terjadi. Kadang-kadang ada semua seperti saya dan dia tidak ada ibadah kita. Kadang-kadang kita yang terjadi. Nah, kita harus berubah seperti itu. Artinya ini seperti itu sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu. Tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin. Nah, bagaimana kita mendisiplinkan siswa kita? Sedangkan kita ini bu ya ibu-ibu yang muda-muda. Ini sering kadang-kadang, ini sering ya. Walaupun saya tidak pernah melihat dengan tapi saya banyak membaca dari sebenarnya. Ada sebagian di guru itu dia dikasih mobil tugas dia main HP. Yang sering kan? Nah, ini bagaimana anak-anak kalau fokus ya? Kita kan bersama anak itu dalam hatinya kita disuruh kerja itu main HP. Bahkan ada lagi guru di samping itu dia kopek. Dia berbicara dengan kawannya tentang sepatu barunya. Kan sepatu baru saya beli dari Shopee dan sebagainya. Itu anak hatinya keras. Kita mengharapkan disiplin. Kita tidak mengajarkan demikian. Kan cukup jauh ya. Ini saya tanya, semuanya juga tidak ingin siswa kita itu disiplin keras. Nah, disiplinkan kita dulu supaya mereka bisa disiplin. Kita berkesepakat kelas 5 menit tidak boleh terlambat. Kalau saya atur guru 5 menit tidak belum masuk kelas atau kelas langsung hubungi guru tiket ataupun wakil transport dulu. Itu saya buat. Siswa saya kasih waktu 7 menit. Dan setiap 7 menit itu sudah masuk seperti ini, saya kasih 5 menit lagi untuk berbicara. Silakan kamu berbicara dulu, setelah itu kita belajar. Ya, sepakat ya? Iya. Karena ada hal yang penting dia lakukan, mungkin tugasnya yang tadi belum selesai. Kan bisa tanya teman-teman, tapi kan waktu seperti itu. Memang terkadang kalau kita tidak bisa mengolah kelas itu sendiri, siswa itu ribut. Nah, waktu kalian sudah tetap pegang ragu. Waktu bicaranya ya 1 menit lagi ya. Nah, setelah habis itu, sudah habis, sudah, ayo kita belajar. Nah, lakukanlah eksperimen tadi, saya. Apapun itu lah. Atau ibu menanyakan, bagaimana perasaan kamu belajar dari ibu? Agak sama. Kalau dia bilang membosankan kayak kenapa? Dari tadi pagi bapak menyerocos saja. Sedikit ada salah bapak marahin kami. Itu kan suatu dia bukan tanggapannya. Ya, jadi kamu bilang, bagaimana caranya? Oke, dengan banyaknya sekarang teknologi. Walaupun teknologi itu tidak terbarukan, boleh kita gunakan untuk memberikan pelayanan baik kepada siswa kita. Itu ya. Nah, ini Bu, berjaya untuk menumbuhkan kesadaran ini yang kita inginkan. Ini juga ya, disiplin positif ini. Bagaimana siswa itu sadar dengan apa yang dia langgar. Oke, bisa kan? Bisa cara sadar, bisa. Apalagi ini berbentuk. Sambil pegang anaknya, kenapa nak kamu terlambat? Kenapa nak? Apakah kamu sudah makan? Bapak-bapak kan enggak tuh. Kan guru itu mungkin siswa ini nyaman dengan ibu-ibu. Kenapa? Merasa ada ibunya. Kalau bapak itu kan lebih sedikit lebih agak keras. Nanti kayak ada beberapa menit dulu, nanti kita tampilkan juga. Oke, silakan. Boleh Bu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, kita sharing. Kalau tidak bisa saya jawab, mungkin kawan-kawan lain bisa menjawab yang lebih pengalaman. Itu selain itu kan senior. Ya mungkin ada pengalaman yang bagus kan berbagi juga kita boleh. Ini Bu, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku dan bangsa. Ini kita tidak boleh membedakan sukunya apa. Nah, seperti saya kali dulu, masih saudara suku ya, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini kita sepakati, kita tidak boleh membuat peraturan kelas itu yang sifatnya
tidak etika. Contoh nilai kebaikan institusi organisasi budaya pendidikan di sekolah dibahas boleh. Satu, profil Pancasila. Ini etika Bu. Artinya siswa yang kita harapkan akan mempunyai sifat ini setelah menjadi lulusan. Apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, dan mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang ini apa yang saya bilang di sesuatu tahu? Coba, apa yang saya bilang di siswa itu? Setiap ini menjadi masalah sekarang. Kenapa hanya tidak berakhlak? Ya kan? Di semuanya sama Bu. Di mana-mana saya dengar itu guru sering mengatakan, anak sekarang itu berbeda Pak dengan kita dulu. Ya ketika dulu mungkin Ibu semasa Ibu dulu ya, ada guru berjalan dia sendiri. Itu 30 meter kita mencari jalan lintas. Sekarang, kita tahu Bu, sekarang saking kita menghormati guru. Sekarang ada guru berbicara seperti ini, datang sering. Bahkan menggunakan kata-kata yang bicara yang luar biasa ke kawan-kawan. Sampai dia bersenang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ya kan? Kita akan kita Bu. Tantangan kita adalah bagaimana anak kita itu menjadi anak yang berakhlak mulia. Nah, ini yang menjadi tantangan kita Bu. Sekarang pertanyaannya adalah di mana-mana sekolah yang notabene sekolah umum, bukan sekolah pesantren, penurunan siswa secara drastis. Diajarkan ini dari amati besar. Ketika kita pergi ke daerah itu namanya Pak, atau ke pesantren yang ada di sana, ini gitu. Kenapa hal itu sudah terjadi? Apakah ilmunya mereka lebih dari mereka? Apakah mereka yang kali bermakanan bergizi, kita cuma makan sambal nasi? Sama. Ini jadi perhatian kita sendiri. Ibu soal murah kan? Nah, kenapa nggak semua itu menjadi rujukan untuk dari anak-anak yang sekitar itu untuk masuk sekolah kita? Bahkan kita sering melakukan di sekolah, Bu, sosialisasi ke sekolah. 30 siswa di situ, kita tanya, Nak, mau masuk ke sekolah kita? Oh, saya sudah Pak mendaftar di pesantren sipri Batasiki. Hampir di 80% sudah mendaftar di sekolah di luar daerah. Ini jadi renungan bagi kita, refleksi. Ada apa? Ada apa dengan kita? Yang pertama, hanya sekolah-sekolah yang kalau kita ini seperti SMP 1, yang SMP 4 bertahan sesuai yang lain sudah dilihat ini. Yang ini menjadi perhatian kita. Kenapa? Siswa kita lebih senang sekolah di luar dibandingkan dengan kita. Padahal yang ilmu yang kita dapatkan sama. Apalagi ibu yang muda-muda ini ya. Mereka sering belajar editing, apalah banyak mendapatkan sumber dari webinar dan sebagainya. Sering melakukan Bu ya? Sering kan? Dapat webinar? Kayak kami ini udah mulai ini Bu, udah mulai saya udah ini. Padahal Ibu ya, kita belajar itu yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad dari yang buaya sampai yang ini yang berdua di luar biasa. Ini antik nih, guru IPA ini yang berdua antik. Terus terang bukan saya memang semua guru ini. Pertama datang dia Bu. Ketika saya sampai sini harus ada dulu. Di dalam hati saya, walaupun saya malu juga Bu. Sebagai seorang yang laki malu dalam hati saya. Kalah lagi. Nih itu Bang. Ini jadi ya saya jadi begitu. Kenapa ibu-ibu seperti itu? Karena di dalam dirinya sudah ada kesadaran yang sudah terpatri. Nah, mungkin saya akan coba kembali untuk memperbaiki diri. Selanjutnya programnya itu ada toleransi, rasa hormat. Ini yang dijadikan Bu ya
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ketidaktahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, kepemimpinan ini yang harus kita jaga. Di sekolah itu bagaimana kita bisa bekerja sama. Ternyata kolaborasi di sekolah itu memberikan nilai kesulitan kita banyak. Itu adalah salah satu aset kita di sekolah adalah kolaborasi. Kita ingin memecahkan satu masalah di sekolah, cobalah kita berkolaborasi. Ada guru lemah di bidang penanganan siswa misalnya, ada ini, tapi ketika kita bekerja sama itu betul. Dan itu harus kita tunjukkan di dalam kehidupan di sekolah kita yang kita jalankan sehari-hari. Yang selanjutnya ini Bu, terampil nanti yang kita harapkan, life skillnya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang hakiki, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari sini. Nah, ini yang paling banyak kita dapatkan di sekolah kita Bu, merendahkan orang lain dengan mengambil lapaknya. Bahkan kami menggunakan kata-kata yang bersama dengan kawannya, dengan kata-kata yang tidak baik dan gelar yang tidak baik dengan kawan. Ini jadi masalah kita. Dan ini harus kita bagaimana kita harus menghapusnya menghapus ini. Nah, ini kebutuhan ini kita pahami. Ini kebutuhan siswa sama seperti kita. Ada yang tidak sama dengan yang saya sampaikan itu. Pertama, survival, bertahan hidup. Contohnya kita hidup beras satu rumah, tinggal satu bambu. Apakah kita ingin membeli beras hidup? Untuk apa? Bertahan hidup. Ibu menabung. Ini ada yang baru keluar sertifikasinya, sertifikasinya. Ditabung untuk apa? Digunakan ketika saat dibutuhkan. Itu sudah artinya itu bertahan hidup. Maka bertahan ini. Psikologi kesehatan rumah makanan biologis secara merasa aman. Ketika kita sudah terpenuhi, sandang papan tangan sudah terpenuhi, otomatis kita dalam keadaan aman. Yang selanjutnya, power, kekuatan. Apa itu? Murid memiliki kompetensi keterampilan ini diakui dan mereka belajar mengendalikan. Ini sering Bu, kadang-kadang, kalau kerjakan nomor soal nomor 5 ya, baru kita duduk kata-kata, Pak, saya sudah siap, Ibu saya sudah siap. Apa yang kita lakukan? Mereka tidak bilang, kamu mantap, luar biasa. Cuma itu, mantap itu kata-kata kamu luar biasa, itu sudah luar biasa bagi dirinya. Karena kita sudah bilang, iya. Kita selalu seperti itu Bu. Ya, ketika kita ada prestasi, ini oke ya. Mungkin pimpinan kita, mantap. Cuma itu yang kita dapatkan, bukan di luar, tetapi kita mantap itu. Kenapa kita dapatkan dengan anak buah kita? Mantap menang. Wah ini yang Bapak inginkan. Walaupun yang terjadi itu belum tentunya seperti kita inginkan. Yang kedua, ini power. Yang kedua, love and guidance. Artinya apa? Diterima, guru menerima murid apa adanya. Murid itu punya. Gitu ya. Saya punya rekan CGP itu guru SDLB Bayangkan. Namanya Pak Winjrohni Orkili. Bagaimana dia mengharapkan belajar kepada sesuai autisme? Kita pernah mengalami itu siswa autisme. Kalau bisu masih bisa diterangkan, tunanetra masih bisa menggunakan kata autis. Luar biasa. Saya pernah ditunjukkan, Pak. Saya baru dapat hadiah dari siswa saya. Apa itu? Bekas gigitan dan cakar. Saya meminta nanti, Bu, yang kalau mungkin ada kesempatan kita lihat dekorasi luar biasa. Dia pernah menjadi siswa pertukaran ke London, ke Amerika. Itu Bu. Jadi kita yang unik. Jadi apapun murid kita itu harus kita didik. Tanpa kita harus memilahnya. Ini siswa yang ini kelas yang ini kelas yang begini. Kita tidak bisa. Kita harus bertanya. Dengan apa? Dengan mengajarnya semampu kita. Tanpa menjudge dia selesai. Itu kebutuhan daripada love
cinta dan kasih sayang. Setiap orang pasti mendapatkan itu. Kita pun ingin dapat kasih sayang. Anakku seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Ini yang kadang-kadang kita melakukan kebebasan dari sesuatu ekspresi. Ya, mungkin siswa kita belajar nikah misalnya. Kalau mungkin yang berbeda makan kalau itu Pak adalah sebuah benda. Panjangnya segini, lebarnya segini, dia bisa menjadi itu. Tetapi ada yang berkata, kalau tahu nggak apa itu? Kayu di rumah saya Pak. Apa kita kalau Pak benar kan? Ya, benar yang kamu katakan kayu itu adalah sebuah balok. Kenapa dia balok? Karena dia mempunyai panjang, mempunyai lebar dan tinggi. Itu namanya balok. Nah, kita terima itu saja. Kenapa yang punya kebebasan seperti itu? Ya, membuat pilihan bertanggung jawab bagi muridnya yang kita butuhkan. Ini adalah kebutuhan. Kita harus begitu. Kita butuh kebebasan. Ketika ibu tidak bebas berekspresi di dalam kelas, pasti ada bosan ya. Pasti kita pun merasa tidak sesuai dengan itu. Selanjutnya kesenangan. Nah, di dalam kelas senang bu. Ketika siswa tegang, ketika siswa itu takut, itu tidak bagus untuk apa? Untuk pendidikan dia, perkembangan psikologi dia. Jadi bagaimana dengan kesenangannya? Itu tadi bu, kita tergantung metodenya bu ya, tergantung metodenya. Metode ajaran itu harus beragam, jangan berfokus kepada satu metode saja. Oleh banyak metode-metode bisa kita pelajari di luar. Coba kita terapkan. Mungkin ada di antara satu metode itu sangat disenangi oleh anak-anak. Ya, walaupun tidak semua anak senang, tetapi kita bisa menemukan metode-metode tersebut untuk mendapatkan mendapatkan kesenangannya di kelas. Nah, mungkin ini kebutuhan dasar dari kita. Ini semuanya siswa dan kita sebagai guru mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah ini kita ya. Semuanya kita menginginkan seperti ini. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pasti kita menginginkan itu ya. Kenapa kita harus menggunakan menggunakan helm ketika kita berperang? Kenapa? Supaya kita tidak dihukum dan kita nyaman dengan itu kan. Tapi kalau itu lupa saja bawa ada polisi kita bicara dengan kawannya, kita merasa ketakutan. Kenapa? Karena kita merasa tidak nyaman. Tetapi kalau kita memenuhi semua itu, kita akan nyaman. Kalau kita ada plat Honda kita, sebagainya, itu bisa. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita juga penghargaan itu juga apakah ujian, apakah itu hadiah dan sebagainya. Boleh. Yang kemarin itu ada juga yang katanya, Pak, biasanya kalau siswa itu sudah saya kasih pertanyaan satu. Ya kamu bisa jawab, kita kasih pertanyaan satu. Itu sudah luar biasa yang itu. Ya. Nah, yang kedua menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini harus ada motivasi intrinsik murid melakukan disiplin diri karena dia takut hukum. Ini kebalikannya ya. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan motivasi ekstrinsik. Ini kebalikan dari yang di atas. Terus di bawahnya motivasi intrinsik murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Ini yang kita inginkan. Ketika murid itu sudah melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri sendiri. Ini bisa kita lihat diri kita sendiri. Ketika anak bangun tidur, kita tahu ya, setelah dia bangun tidur langsung melihat selimut dan membersihkan ini, langsung dia sholat dan sebagainya. Itu tidak ingin bukan? Kenapa? Karena dia sudah sadar, sudah menyadari dia harus melakukan itu. Mungkin awalnya kita hidup dulu, tolong Kak, selimutmu, tolong bantalmu, tolong tempat tidurmu dibersihkan dan sebagainya. Karena itu sering dilakukan, dia menyadari hal itu perlu dilakukan. Dia akan melakukan itu sehingga kita tidak lagi mempersalah dia kan? Karena itu sudah rapi. Kita tidak akan lagi memberikan komentar yang mirip ke tahun itu. Itu yang kita ingat anak siswa menyadari itu. Ya, ini konsep disiplin dengan identitas kata. Ini kalau disiplin salah melakukan gabung, nanti dia akan menjadi gagal. Apa?
Hukuman tidak nyaman, menyakitkan, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini murid menyembunyikan kesalahan dan tidak akan mengakui kesalahannya. Misalnya di dalam kelas ada yang menjatuhkan tas bunga, karena dia takut dihukum, maka dia tidak akan jujur. Padahal yang kita inginkan ada orang di situ. Tetapi bagaimana itu harus mengaku dengan cara maaf, saya tadi yang menjatuhkan. Berarti itu sudah citas yang sudah baik, pasti ada tujuan. Tetapi ketika kisah yang bagaimana, semuanya tidak tahu. Bahkan yang pelaku itu membuat narasi-narasi yang tidak baik. Bu, saya tadi masuk ke sekolah, dia telah masuk. Padahal yang melakukan dia. Jadi bagaimana hukuman itu tidak seperti itu? Artinya bagaimana siswa itu menyadari apa yang dilakukan. Penghargaan ada yang tidak efektif. Karena ada sebagian anak akan merasa dirinya kalau tidak diberikan juga, maka dia tidak bersemangat dalam berprestasi. Yang kedua, merusak hubungan. Ada sifat diri, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking. Ini ranking ini mungkin di kelas ya, dinilai mungkin, bukan diberlaku. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Ini kalau kita tidak benar-benar tidak tepat dalam mendisiplinkan siswa kita, ini yang akan terjadi. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang kita inginkan. Apa itu? Murid menghormati peraturan yang sudah disepakati dengan sadar dirinya. Penguatan jangka pendek, murid tetap juga tidak nyaman. Sehingga guru selalu memonitor murid. Ini yang perlu kita lakukan. Setiap kelas selalu kita ingatkan, lalu ini kesepakatan. Ini yang harus kita lakukan. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya, ketika dia sudah menghargai dirinya dan menghargai orang lain, itu restitusi sudah berjalan dengan baik. Nah, kita lanjut lagi dulu. Nah, ini restitusi Pak. Apa itu restitusi? Restitusi itu bagaimana seseorang itu menyadari kesalahannya dan dia akan memperbaikinya. Ini pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini oleh Gosel, seorang ahli pendidikan dari Amerika yang mengatakan seperti itu. Ketika siswa itu sudah mengetahui kesalahannya dan cara memperbaikinya, dia akan menjadi pribadi yang kuat. Ciri-ciri tersebut ya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini yang kita bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti kita melakukan kesalahan, bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu? Itu yang kita. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Artinya menawarkan, kamunya maunya seperti apa? Kalau kita kamu harus lari 10 kali makan ya, pasti dia merasa bukan keinginannya, tapi kamu tahu kan apa kesalahan kamu, tahu kan? Apa yang kamu mau? Oh saya minta maaf, ya sudah, berarti dia mau. Tetapi dia masalahnya itu sudah berjalan di sisi lain. Kalau dia minta maaf kepada guru yang bersangkutan, daripada kita suruh keliling yang lagi 10 lapangan yang tidak terima, gimana? Kamu maunya bagaimana? Kamu sudah tahu kan kesalahan? Tahu kan? Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk itu? Oke? Oh saya akan minta maaf kepada guru tersebut dan tidak mengulangi itu kepada saya. Ini yang kita inginkan. Ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya kalau sudah siswa kita berkarakter, jujur dan sebagainya, mereka kuatkan itu. Nah, itu restitusi ya. Nah, perbedaan ini tipe-tipe yang ada di dalam. Pertama, hukuman. Guru
siswa tersebut menghormati bendera. Ada Bu usulan kita? Ada. Guru menyuruh rakyat melindungi lapangan. Ada. Itu hukuman. Hukuman. Apakah mereka sadar tentang kesalahannya? Belum tentu. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat sebanyak 3 kali. Ada juga karena kamu duduk di kelas, tolong mengerjakan tugas ini berulang-ulang ditulis. Pernah melakukan itu? Pernah ya? Kalau saya belum pernah melakukan itu. Mungkin ada juga yang dua ada. Ya. Oh ya. Ya, mengulang kembali. Terus restitusi itu bagaimana? Guru menanyakan dari kelas yang mana murid yang belum dilaksanakan. Misalnya dia berkesalahan, misalnya Bu, kesalahannya dia terlambat masuk dalam kelas. Bu ya, ini kasusnya misalnya. Nah, kalau hukuman kita kan kamu berdiri di depannya selama 20 menit karena kamu terlambat kelas supaya itu menjadi contoh bagi kawan-kawan kamu. Kita memang bisa dengan itu, tetapi dalam dirinya apa kita terima? Dia merasa rendah diri karena dia dipertontonkan oleh teman-temannya. Bu ya. Terus konsekuensi. Nah, karena kamu tadi telah masuk kelas, nanti kamu yang keluar dari kelas ini nanti kamu bersihkan ruangan ini. Tidak nanti menopol. Baru 5 menit saja saya terlambat, terus seperti ini guru yang agak seperti saya. Ya itu merasa rendah diri, berdebat emosi. Nah, ketika guru menanyakan yang kelas mana ya? Kata yang mana? Kamu terlambat? Iya. Tahu nggak kesepakatan kita? 5 menit kita terlambat. Apa boleh? Oh, saya harus memberikan kelas. Betul itu? Betul. Apakah kamu melakukannya? Mau. Apakah kamu tidak merasa dengar? Tidak. Kenapa? Karena saya mengetahui karena itu adalah soal kelas. Artinya itu dia lakukan dengan secara diri sendiri. Dari mana kita menemukan? Ini yang mungkin diskusi ini yang sekarang ini harus dilakukan dari beliau. Banyak belajar tentang diskusi ini. Karena diskusi ini menyadarkan orang, tapi malah orang itu tidak salahnya. Ini yang paling poinnya. Dia melakukan kesalahan, tetapi menyadari bagaimana kesalahannya. Ya Bu, ini yang kita ingin kasih sederhana. Kalau sudah dia menyadari kesalahannya, otomatis dia akan mencoba untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang salah. Ini dia. Nah, ini kasus ya. Kasus siswa tidak memakai seragam sekolah. Ya Bu ya. Hukum. Ini penghukum, ini tipe guru ya. Ini tipe guru. Ada tipe guru penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau dan manajer. Ini ada di sekolah kita. Ada penghukum. Penghukum itu bagaimana? Kamu terlambat, tolong hormat budaya. Dia tidak mau dengarkan alasan dari siswa tersebut. Ada? Ada. Karena kita tahunya, gak apa-apa sebelum kita tahu, ya kan? Ada. Kamu terlambat, kita tidak mau. Jangan banyak ngomong kamu, saya berdiri. Nah ini penghukum. Membuat rasa bersalah. Nah ini dikasih ibu-ibu sering mengeluh. Nah, berapa kali kalau sudah ibu bilang kemarin itu juga, sekarang itu juga. Apakah kamu udah sayang dengan saya? Apakah kamu udah sama orang tuamu? Kita merasa sehingga dia menyadari bahwa Ega seperti itu banyak menimbulkan masalah di gurunya dan di orang tua. Dan siswa itu akan tidak percaya diri. Karena jangan nanti kita menjadi orang yang laku itu. Kita menemukan kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan ini. Di rumah pun begitu seperti itu. Karena ada orang tua, nah saya sudah berikan sepeda motor ke kamu, saya kamu berikan ini. Apakah kamu tidak sayang dengan saya? Atau kamu menurut saja nggak? Ibuku ini mati sekalian dan senang hidupmu. Ini anak itu akan merasa
tidak percaya diri. Itu ya Bu, itu di guru dua, bukan masalah. Saya teman. Biasanya teman ini juga boleh Bu ya. Biasanya, ya hari ini kamu terlambat ya. Tapi minggu depan yang lainnya. Tadi kalau sama guru kayak tadi ibu yang bilang, ada bapak yang bilang. Nanti bapak kamu, berasa, wah, ibu begini. Apa mungkin? Apa Bu? Itu baik untuk berdoa juga baik. Tetapi apa yang tidak baik ini? Ketergantungan. Nanti jika ibu kalah, nanti kalau bapak kasih dia bela saya. Apalagi dia tetangga saya, misalnya seperti itu. Jangan tidak boleh. Selanjutnya pemantau. Nah, minimal Pak, kita nilai polisi saja. Kalau bisa di antara kedua ini. Kalau tidak terima, impam. Pemantau itu tidak terima. Kenapa? Ini Pak, langsung. Kamu kan tahu, perasaan kita nggak boleh nambah ini, mungkin kamu nambah. Kamu tahu kan apa hukumannya? Kamu tahu kan apa konsekuensinya waktu nambah? Tahu kan? Ya udah tahu, rasakan. Itu tidak ada salahnya Bu. Kita tidak mau dia. Kamu tahu apa konsekuensinya waktu nambah? Tahu. Ya sudah. Apa? Mempersiapkan sekolah. Kita tidak memaksakan, tetapi kita selalu menggunakan kalimat kamu sudah tahu, laksanakan. Minimal kita di level pemantauan. Yang ini yang kita inginkan. Semuanya telah manajemen. Ini kamu tahu kan? Apa kesalahan kamu? Tahu, saya terlambat. Nah, bagaimana kamu mengusahakan untuk besok tidak terlambat? Jangan nanya. Besok saya beli termometer, saya setel di jam 5 Bu, saya baru pagi-pagi saya akan berangkat sekolah. Nah, apakah itu efektif? Oh, kalau nggak efektif Bu, saya punya kakak saya punya ibu saya. Nanti saya minta beliau untuk membawa saya lebih cepat untuk mengingat saya. Seperti itu boleh. Jadi minimal Bu, kita usahakan Bapak dan Ibu, kita di level pemantau dan syukur-syukur kita manajer. Ini ilmunya Bu, kalau usahanya Bapak dari pimpinan, sama Bu. Sama. Apa bedanya murid dengan guru? Kalau sekolah tidak menjadi kepala sekolah misalnya atau menjadi pimpinan, kan kadang-kadang sama-sama manusia juga kan. Berdasarnya sama, kebutuhannya sama, mungkin penanganannya yang berbeda. Tapi ini saya yakin suatu saat ada yang menjadi kepala sekolah di sini atau yang menjadi awas sebagainya sama, cuma penanganannya yang berbeda. Kan nggak mungkin itu kalau kamu kan nggak mungkin sebenarnya. Menurut ibu bagaimana? Kalau ibu menangan ini kira-kira ibu nggak apa konsekuensinya? Tahu kan? Bagaimana ibu saya mau begini? Kan cuma kamu dan ibu dengan ibu. Ilmunya sama. Karena ini ilmunya psikologi. Bagaimana kita menangani siswa atau orang yang ada permasalahan. Ini Bu, kebetulan kayak kelas ini semuanya sudah buat ya setiap ini. Nah, bersifat abstrak artinya senantiasa dibuat dalam kenyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Ini sesuaikan Bu. Jangan kita minta dengan Ibu Selisa, ya rasanya itu sama dengan kita, belum tentu. Ya, kan berbeda ya. Istri dulu ke ibu ini, istri dulu sebenarnya berbeda dengan istri dua. Berbeda dengan istri satu. Jadi kayak seperti itu. Kita sesuaikan dengan keinginan aku. Kita lihat kita bagaimana sih karakternya. Ya, berbeda Bu ya. Mungkin ada sekolahnya itu jauh dari ruang dulu. Sehingga dia terlambat. Kamu mungkin harus tetapkan, kamu jam 7.20 harus di sini. Mungkin dia dengan medan yang luar biasa, dia harus melewati sungai, kadang-kadang dia harus hutan. Dan kalau pengalaman saya Bu, di sebelah sana ada seorang anak, dia tinggalnya di Kebo, tempat orang mengambil getah itu jauh. Dia harus pagi-pagi itu keluar, kadang-kadang kalau musim hujan sepeda motornya nggak bisa jalan Bu, karena jalan pedestrian yang begitu becek. Kan mungkin kita samakan dengan di perkotaan. Jadi lihat situasi di sekolah itu, ceritakan bagaimana kok bisa silakan. Jangan adopsi semua. Kayak kita sih kayak baru. Kita selesai dengan itu.
Apa kita buat supaya kita tahu? Kan banyak kondisi ya. Oke, itu Pak. Sesuai dengan kondisi kita guru. Pak, saya janganlah hari Rabu itu jam 10 Pak. Janganlah jam 8 Pak. Karena kami seperti Pak Hukum saya tuh ngajar dulu Pak. Lalu saya mengalir. Kan langsung kita pahami. Oke, kita berikan waktunya supaya kita segera kita berlaku dan kita pun bisa jalan sekarang kelas. Nah, berubah ternyata universitasnya terlalu banyak sehingga mudah diingat sekolah kelas dan sekolah ikut berkontribusi. Jadi kalau soalnya banyak, oh kalau kita ingin kelas kita sampai 300 poin kita. Bagaimana dengan banyaknya 300 orang itu? Cukup, tidak ada masalah cukup. Hadir tepat waktu jam sekian. Saat proses pembelajaran kita tidak boleh misalnya apa. Sedikit saja, sehingga anak itu murid itu bisa mengingatnya. Yang mana ya? Yang penting kita tahu saja, yang penting anak itu paham. Nah, bagaimana? Oh, ibu tidak boleh begini misalnya. Boleh, boleh. Tapi jangan terlalu banyak buat peraturannya, karena terlalu banyak sehingga sulit untuk diingat oleh semua siswa. Ini dari. Nah, ini segitiga restitusi. Bagaimana kita menangani? Pertama, validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dengan tindakan anak siswa kita ini? Analisa. Kita analisa dulu apa salahnya. Apa yang dilakukan? Apa salahnya yang dilakukan? Setelah kita tahu menganalisa apa yang dilakukan, selanjutnya menanyakan keyakinan. Misalnya contohnya dia berdasarkan dia. Kita sudah tahu dia tidaknya salah. Kenapa dia salah buat sekarang? Musim seperti ini hujan. Kalau kita salahkan, kamu kenapa seragam? Dia bilang, bu, saya kemarin itu validasi, ada analisa. Kamu tahu kenapa kamu salah buat seragam? Kemarin bu, saya hujan dilarang, sehingga baju saya tidak kering. Jadi daripada saya tidak sekolah, berikan salah satu seragam. Berarti kan kita ambil alasannya, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu kan hari ini kita kayak apa? Tahu kan? Nah, kalau kamu sudah tahu, artinya kamu mau ulangi tidak? Oh tidak lagi. Nah, kalau seandainya kan tidak, bagaimana? Kan katakan, ini saya balik membawa hal itu dua. Satu, kalau sama musim ini saya ganti, saya mau pakai pakaian yang lain, tapi seragam saya yang saya sembunyikan. Berarti dia sudah ada solusi. Ini yang kita inginkan. Kalau ketika dia ada masalah, bagaimana dia mengatasi masalahnya? Mungkin itu yang kita ikuti. Namanya keyakinan kelas. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Nah, ini bu, itu nih bu ya, kata-kata. Nah, kamu memang salah. Dan saya bu, ibu itu pernah melakukan seperti itu. Tetapi ke depannya, kalau kita memperbaiki kesalahan itu, kalau kita yang salahkan bu, kamu salah. Tapi kadang-kadang kamu pernah. Oh dia merasa tuh, itu pernah masalah. Dia tidak pernah melakukan sekali, tapi dia memperbaiki. Boleh. Atau boleh kadang-kadang yang saya pahamkan dengan bahasa kamu, dan setiap orang bisa melakukan kesalahan. Namun, yang kamu harus kamu lakukan untuk memperbaiki itu, kamu lakukan dan apa jangan kamu ulangi kembali ini. Nah, kenapa? Tentu kamu punya alasan. Maka ini pertanyaan yang kita harus lontarkan bahwa untuk memvalidasi yang salah, ini kalimat ini yang harus kita lontarkan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Artinya, kita tahu dulu alasannya supaya kita tidak terlalu menekan di dia bu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak? Nah, supaya tidak hujan itu, ada nggak cara efektif teman-teman? Hanya dulu bu ya, saya bisa beli baju hujan jas hujan itu bu ya yang harga sekitar 10.000. Itu kan sudah bagus bu. Artinya, dia sudah bisa mengatasi masalahnya. Ada solusi di dia. Terus kita menanyakan apa yang telah kita sepakati. Itu tadi bu, kita kira apa masalah seragam sekolah tadi bu ya. Kalau hari Senin tentang kayak ini, Selasa seperti ini kita tanya. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu, kamu kalau saya menjadi apa ya?
Namanya saya jadi dokter, kamu ingin jadi polisi, saya ingin jadi guru. Bahkan Anda boleh mengatakan, saya ingin seperti bapak dan ibu. Berarti kita idolanya. Nah, ketika kita menjadi idolanya, mengkhianati dia, itu luar biasa sakitnya. Hati-hati itu, jangan nanti dikira guru idola itu adalah sebuah yang pas, yang saya guru idolanya. Padahal hati-hati. Kenapa? Kalau kita diidolakan, ketika kita melakukan kesalahan, itu sama kita daripada orang yang mengidolakan kita. Hati-hati. Jadi misalkan kita jangan jadi idola, tetapi siswa itu dekat dengan kita. Terus, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, benar kan? Jadi dia merasa tidak disalahkan. Semua pernah bukan saya pun siapa karena kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan, kecuali misalnya dengan tekad dan sebagainya. Itu perlu dicontoh. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Karena kita, berarti ada orang lain juga, Bu ya. Iya. Tapi kembali lagi Bu, kamu harus tidak mengulangi kembali. Ini segitiga diskusi Bu. Nanti boleh Bu, kalau memang Ibu butuh nanti kalau kita saya akan share Ibu ya untuk suatu bacaan lah. Ya, akhir Bu, terima kasih. Ya, mungkin Bu sudah berapa menit ya? Hampir 1 jam ya. Mungkin menjalankan manajer kesehatan. Saya akhiri Bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.